Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan topik materi tentang penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, S. Materi ini dibuka pada buku paket halaman 23. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Amati contoh pada tabel berikut. Sebelum kita perhatikan tabel, Bapak akan tanyakan atau Bapak akan membuat dua tips supaya materi ini dapat kamu pahami. Tips yang pertama atau topik yang pertama, anak-anak harus tahu apa itu kata dasar. Di SD mungkin pelajaran tentang kata dasar sudah pernah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah anak-anak harus mengerti apa itu kata berimbuhan. Yang dua ini modalmu untuk memahami materi 2.3. Baik, apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan, perulangan, ataupun pemajemukan. Definisi yang kedua, kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Definisi yang ketiga, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Nah, itulah pengertian kata dasar. Sebelum kita lanjut, kata berimbuhan, anak-anak dari definisi ini apakah sudah paham? Belum paham? Baik, Bapak akan perjelas kembali. Kata dasar itu adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Kita lihat definisi yang ketiga, kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kata tersebut belum atau kata tersebut masih bisa dikembangkan lagi menjadi kata yang memiliki makna yang baru. Contoh, kata dasar adalah kata makan. Makan. Nah, ini adalah contoh kata dasar. Kenapa dikatakan makan merupakan kata dasar? Karena kata dasar makan, kata ini masih dapat dikembangkan lagi atau menjadi pembentukan kata yang lebih besar yang memiliki makna baru. Nah, contohnya, kata makan akan mendapatkan imbuhan. Imbuhan itu adalah proses penambahan awalan, akhiran, sisipan, awalan, dan akhiran. Nah, tadi kita katakan makan ini merupakan kata dasar jika kata makan mendapatkan akhiran akhiran berarti di belakang, maka kata makan ditambah akhiran an akan menjadi kata baru namanya yakni makanan. Makanan ini adalah kata berimbuhan mendapatkan akhiran an. Begitu. Jadi kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contoh, selain kata makan, masih banyak lagi contoh kata dasar. Misalnya, pukul. Ya, kata pukul. Pukul ini masih dapat dikembangkan menjadi kata yang lebih besar. Misalnya, mendapat akhiran i. Kalau mendapat akhiran i, maka artinya menjadi atau kata baru pukuli. Nah, pukuli memiliki arti yang berbeda dengan kata pukul. Kalau pukuli berarti prosesnya berulang-ulang. Dipukul lebih dari sekali, berulang-ulang ya nak. Itulah contoh kata dasar. Selanjutnya kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu adalah kata yang telah dilekati oleh imbuhan. Kata berimbuhan, sekali lagi, kata yang telah dilekati oleh imbuhan, baik itu yang berupa awalan atau disebut dengan prefiks, akhiran atau disebut dengan sufiks, sisipan atau infiks, dan awalan akhiran disebut dengan konfiks. Sudah? Tadi kita udah bahas kata berimbuhan. Misalnya kata memakan.
Maafkan tulisan Bapak yang terlalu cantik. Memakan. Nah, memakan ini adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan, proses pembentukannya adalah dari kata dasar makan. Begitu ya nak, makan. Mendapatkan awalan me. Dah, me tambah makan menjadi memakan. Itu kata berimbuhan. Selanjutnya, kalau kita buat contoh yang kedua untuk kata berimbuhan, tertelan. Nah, ini merupakan kata berimbuhan. Kata tertelan ini di kata dasarnya adalah kata telan. Nah, ini kata dasar. Jadi mendapatkan awalan ter tambah telan menjadi tertelan. Tertelan dengan telan itu berbeda pengertian. Kalau telan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, ditelan. Sementara tertelan ini maksudnya tidak sengaja ditelan. Begitu. Nah, untuk materi kita yang sekarang itu mengenai imbuhan mo. Ya, imbuhan mo bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, S. Ya, imbuhan me apabila bertemu dengan kata dasar, yakni kata dasarnya dimulai huruf K, huruf P, huruf T, atau huruf S, ada aturannya. Kata baku adalah kata-kata standar yang benar pengejaannya menurut kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis penulisan resmi, seperti surat menyurat resmi, penulisan karya ilmiah, penulisan berita, menulis laporan, dan lainnya. Seringkali secara tidak sadar, kita menggunakan kata-kata yang salah karena tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini sudah berubah nama menjadi EB. Ya. Nanti anak-anak bisa cari tahu tahun berapa dan namanya EB itu singkatan dari apa. Kita lanjut. Nah, sebagai contoh, pemakaian kata mencontek sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul ya? Kata mencontek. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata mencontek yang benar adalah menyontek. Wah, ternyata yang benar itu adalah kata menyontek, sementara mencontek salah. Mengapa demikian? Sebab kata dasar menyontek adalah sontek. Nah, ini kata dasarnya, sontek, bukan nyontek atau bukan contek. Jadi yang benar nak adalah menyontek. Nah, kita lanjut. Berdasarkan kaidah EYD pada tahun 2009, kata dasar yang diawali dengan huruf K, huruf P, huruf T, dan huruf S akan melebur jika bertemu dengan imbuhan mo. Namun, jika kata tersebut diawali konsonan ganda, maka tidak luluh ya, tidak luluh atau tidak melebur. Misalnya pada kata mentransfer bukan mentransfer. Mentransfer yang benar, sementara yang mentransfer salah ya. Kemudian untuk kata yang hanya terdiri dari satu suku kata, maka awalan me berubah menjadi menge ya. Tadi dia mo berubah menjadi menge. Ingat, apabila terdiri dari satu suku kata. Misalnya kata cat mendapat awalan mo akan berubah menjadi menge ditambah kata dasar cat, jadi mengecat. Demikian juga tik, jadi mengetik. Selanjutnya, imbuhan mo itu akan tetap, ya, tidak akan berubah jika huruf pertama kata dasar adalah huruf L, huruf M, huruf N, huruf Q, huruf R, dan huruf W. Contoh, mo ditambah kata dasar luluh itu tetap tidak akan berubah menjadi meluluh karena diawali huruf L, ya, huruf L yang ini dia. Selanjutnya, imbuhan mo ditambah kata makan ini akan tetap, ya, akan tetap menjadi memakan. Selanjutnya, me berubah menjadi mem. Mo berubah menjadi mem jika huruf pertama pada kata dasar adalah huruf B,
huruf F, dan huruf P ada tanda bintang, dan huruf V. Contoh, mo tambah kata baca berubah menjadi menjadi membaca. Mo tambah pukul berubah menjadi memukul. Memukul, ini ada tanda bintang. Kemudian mo tambah fonis menjadi memfonis. Mo tambah fasilitas tambah akhiran i menjadi memfasilitasi. Lanjut. Imbuhan mo akan berubah menjadi men jika huruf pertama pada kata dasar adalah huruf C, D, J, atau huruf T. Huruf T ada tanda bintang. Contoh, mo tambah datang berubah menjadi mendatang. Mo tambah tiup, berubah menjadi mentiup. Aturannya mentiup, tapi di sini menjadi meniup. Ada tanda bintang, nanti kita bahas kenapa demikian. Imbuhan mo berubah menjadi mong jika huruf pertama kata dasar adalah huruf vokal. Tahu kan huruf vokal? A, I, U, E, O. Kemudian K, ini ada tanda bintang, G dan H. Contoh, mo tambah kikis, dia berubah menjadi mengikis. Ini ada huruf K, ada tanda bintang, perhatikan di sini. Mo tambah gotong menjadi menggotong. Mau tambah hias menjadi menghias. Nah, imbuhan mo berubah menjadi mongo, mo berubah menjadi mongo, jika kata dasar hanya satu suku kata. Misalnya, kata bom, tik, klik. Mo tambah bom menjadi mongebom. Mo tambah tik menjadi mengetik. Mo tambah klik menjadi mengeklik. Selanjutnya, mo berubah menjadi monye jika huruf pertama adalah huruf S. S di sini ada tanda bintang. Contoh, mo tambah sapu bukan mo tambah sapu. Mo tambah sapu S di sini menjadi menyapu. Nah, huruf dengan tanda bintang asterik ini memiliki sifat-sifat khusus. Nah, sifat-sifat khususnya dilebur jika huruf kedua kata dasar adalah huruf vokal. Dilebur jika huruf kedua kata dasar adalah huruf vokal. Contoh, mo tambah tipu. Kata dasarnya adalah tipu. Huruf keduanya huruf vokal kah? I adalah merupakan vokal. Maka dia dilebur. T-nya hilang berubah menjadi menipu. Maka di sini tidak ada kita jumpai huruf fonem T menjadi mentipu. Yang benar adalah menipu. Selanjutnya menyapu. Mo tambah sapu menjadi menyapu. Mo tambah kira menjadi mengira. Nah, itu dilebur. Dilebur artinya luluh atau hilang. Sementara yang berikut tidak lebur atau tidak akan hilang jika huruf kedua kata dasar adalah huruf konsonan. Ya, sama-sama huruf konsonan. Huruf pertama, huruf kedua konsonan. Perhatikan kata dasar klarifikasi ya. Klarifikasi huruf pertamanya adalah konsonan, yakni huruf K. Huruf keduanya adalah L, merupakan konsonan. Jadi, jika huruf kedua kata dasar adalah konsonan, ini adalah konsonan ya, maka tidak akan lebur. Maka mo tambah klarifikasi, tetap dia menjadi mengklarifikasi. Contoh kedua, mo tambah proses. Perhatikan huruf kedua kata dasar proses adalah konsonan. Maka memproses yang benar bukan memproses. Ya, memproses salah. Kemudian contoh ketiga, mo tambah kata khusus. Huruf kedua pada kata khusus adalah konsonan menjadi mengkhususkan. Berarti mendapat awalan dan akhiran. Ya, mengkhususkan bukan mengkhususkan. Ini salah. Nah, huruf dengan tanda bintang memiliki sifat-sifat khusus. Tidak perlu dilebur atau tidak akan hilang jika kata dasar merupakan kata asing yang belum diserap secara sempurna. Contoh, men tambah konversi menjadi mengkonversi, men tambah transfer menjadi mentransfer. Nah, sekarang tugas. Tugasnya, nak, daftarlah kata berimbuhan dengan awalan mon. Ya, setiap imbuhan mon
yang diikuti dengan kata dasar dimulai dengan fonem K, P, T, dan S pada teks 1 dan teks kedua. Teks 1 itu bisa dilihat di halaman 3, dan teks kedua ada di halaman 4 kalau tidak salah ya nak. Pantai Parangtritis dengan Ayah Panutanku. Begitu. Nah, kerjakan dengan contoh seperti ini. Kata yang pertama adalah kata memesona. Nah, memesona ini proses pembentukannya adalah, ini dia, imbuhan mon ditambah kata dasar pesona. Nah, ternyata memesona itu berasal dari kata dasar pesona. Pesona ini adalah kata dasar yang diawali huruf P. Nah, berarti ini termasuk dalam salah satu kategori. Maka kalimat memesona ini pada teksnya di mana? Nanti anak-anak silakan dituliskan di sini. Mengerti nak? Yang kedua, contoh kedua ya, kata memukau. Memukau ini proses pembentukannya adalah imbuhan me ditambah kata dasar pukau. Nah, pukau kata dasarnya diawali huruf P. Apakah ada pada kriteria? Ya, ada pada kriteria, yakni diawali huruf P. Karena kata dasar yang kita cari di sini adalah yang diawali huruf K, P, T, dan S. Nah, setelah menemukan kata memukau, kalimat pada teksnya buatkan pada kolom yang ketiga. Mana kalimatnya? Sudah? Mengerti anak-anak? Nah, silakan dikerjakan untuk baris yang ketiga, keempat, kelima. Temukan sebanyak-banyaknya. Untuk tugas ini, Bapak berikan waktu hingga hari Senin terakhir. Selamat bekerja, semangat, jangan bermalas-malasan. Salam Pak Den.